Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Yamaha Gear 125. Dan bagi teman-teman yang masih mungkin bingung untuk membeli motor baru di bulan Ramadan ini untuk keperluan mudik, apalagi yang punya THR, mungkin motor ini bisa menjadi salah satu pilihan. Bisa kita lihat ya dari tampak depan, motor ini begitu gagah, dan menurut saya sih desainnya untuk kelas 125 ini sudah desain yang bagus ya, karena menurut saya ini seimbang antara bodi dan mesinnya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Sekarang kita lihat tampak depan. Lampu depan ini tentu sudah LED dan dia punya DRL ya. Jadi saat kontak on dinyalakan, yang nyala pertama itu DRL nya, nanti setelah mesin nyala baru lampu utama menyala. Kemudian untuk lampu sein, kedua lampu sein ini menempel dengan lampu utama ya, dimana lampu seinnya ini masih menggunakan bolam, Kemudian untuk ban, diameter ban ini lingkaran 12 ya, dengan 100/90. Jadi sudah modelnya sudah donat ini ban. Kemudian dia sudah menggunakan pengereman cakram untuk depan. Untuk suspensinya ini menurut saya ya, sudah pernah saya gunakan perjalanan saat itu saya coba jalan ke kantor yang kurang lebih nonstop, kurang lebih 100 km ya nonstop. Ini suspensi depan agak keras menurut saya, tapi itu worth it ya dengan kelincahannya. Tapi hanya motor ini agak sedikit ringan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat itu saya di kecepatan 60 ingin coba tikungan, itu dia agak sedikit kegeser sama angin. Jadi hati-hati kalau menggunakan ini ya. Memang peruntukannya sih bukan untuk yang cepat-cepat ya, tapi mungkin ini motor peruntukannya hanya untuk daily atau perjalanan biasa. Kalau mau semi touring ya bisa, salah satunya ini pilih NMAX. Sekarang kita bergeser ke bagian atas. Bisa dilihat ya, di atas ini pengeremannya seperti biasa. Kalau yang tromol itu masih ada fitur ini ya, penahan ini. Jadi kalau kita berhenti, misalnya kayak berhenti di tanjakan, itu bisa kita tekan ini. Jadi otomatis motornya bisa sambil ngerem, jadi tidak akan maju ke depan atau ndelosor lah, begitu mungkin bahasa Jawanya. Kalau di bagian depan ini tentu saja sudah cakram, jadi tidak menggunakan lagi fitur yang seperti yang saya katakan tadi, yang untuk ban belakang ya. Ini dia. Kemudian kita lihat bagian atas atau bagian speedo. Bagian speedonya ini polos ya, tidak ada ini sama dengan speedometer, model speedometernya ya. Tampak off begini sama dengan Vario 125. Coba kita nyalakan. Nah, saat nyala ini yang muncul pertama di sini adalah indikator BBM, kemudian jam, dan tentu saja kecepatan di sini. Nah, untuk merubah-rubah tampilan ini bisa kita menekan tombol yang ada di sini ya. Coba tekan. Nah, itu jam, ini odometer, kemudian tripnya hanya satu, kemudian voltase baterai, kemudian kembali lagi ke jam. Hanya seperti itu ya. Jadi tidak ada rata-rata konsumsi BBM-nya. Kalau untuk mengetahui konsumsi BBM-nya di sini, tapi dia itu berupa bar, bukan angka ya. Jadi agak sulit untuk mengetahui berapa rata-rata kilometernya. Periode ganti olinya juga tidak muncul. Kemudian untuk ke bawah sini, ke stang, tentu stangnya ini masih yang standar ya, karena ini bukan tipe connected. Di sisi kiri tentu saja seperti biasa ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian ada sein di sini dan klakson.
Di bawah sini sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini ada tombol dim ya, tombol anu ya. Ini kalau untuk yang di Frigo Connected itu untuk stop sistemnya di sini, atau triple S disebutnya Yamaha ya. Kemudian di bawah sini ada lampu hazard dan ada starter. Starternya ini tentu saja sudah menggunakan smart SMJ ya, smart mesin generator, yang ketika di starter itu tidak ada bunyi apa-apa di mesinnya. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Di bawah sini sudah ada soket, tapi harus masih pakai adaptor ya. Kemudian tempat kunci, masih kunci keris. Kemudian tempat buka tutup jok dan bensin, tangki. Nah, tangkinya ini seperti ini modelnya, buka di sini. Dan kalau isi langsung di botol nggak bisa, jadi harus pakai corong dulu ya. Nah, di bawah sini ini bisa untuk digunakan untuk penyimpanan HP ya saat dicas, atau bisa juga untuk air minum. Hanya posisinya ini cukup dalam ya. Jadi untuk HP apa-apa itu bisa disimpan di sini. Kelihatannya tunggu. Ini ya. Saya dilihat. Jadi posisinya agak dalam. Nah, kelebihan motor ini itu ada di sini untuk gantungan belanjaan. Jadi bisa digunakan untuk gantungan belanjaan, dan ini cukup kuat ya. Untuk batas gantungan bebannya ini kurang lebih 1 kg ya. Untuk box depan yang ini sesuai dengan peringatan yang ada di sini itu 5 kg. Jadi dalam sini itu bisa sampai 5 kg. Nah, kemudian berikutnya dek rata. Nah, dek rata ini menurut saya sih sangat fungsional ya. Itu bisa digunakan untuk simpan-simpan barang seperti tas, barang bawaan yang banyak biasa orang gunakan untuk mudik ya. Nah, itu kegunaannya. Kemudian ya mungkin sekali-sekali bisa dibawa galon. Nah, bawa galon bisa. Kemudian berikutnya kita ke segi mesin. Mesinnya ini tentu saja sudah generasi mesin ya, sudah pakai yang terbaru, sudah ada SMJ-nya. Jadi saat di starter itu sudah tidak ada bunyi apa-apa lagi, bisa dengar ya. Dan suara mesinnya itu sangat halus. Kalau menurut saya untuk di kelas 125 cc itu ini sangat halus ya. Kemudian untuk desain knalpotnya ini saya suka, kayak model-model gimana ya, kayak pendek terus agak besar begitu, kayak model-model moge lah ya kalau tidak. Tentu saja profil ban depan itu sama dengan ini ya, profil ban belakangnya, dimana ini profil bannya lingkaran 12 dengan 100/90. Nah, kemudian kita menuju ke belakang. Nah, ini seperti ini ya belakang. Hanya posisi desain belakang ini menurut saya agak berbeda yang dengan depan, beda bahan desainnya. Di depannya belakang ini dia modelnya agak tajam-tajam begitu. Dan kemudian lampu belakang sini sampai ke atas sini, jadi entah apa ya pemikirannya, tapi ya keren lah, lumayan lah. Kemudian tentu saja lampu belakang ini masih bohlam, lampu rem belakang ini masih bohlam, lampu sen kiri kanan juga yang di belakang bohlam, dan tidak ada lampu penerangan untuk plat ya. Jadi lampu penerangannya itu langsung dari lampu belakang sini, langsung turun ke plat seperti itu. Dia menggunakan single breaker ya, dimana single breakernya itu ada di bagian kiri, dan ini wajar sih untuk kelas motor 125 cc. Nah, ini sekarang kita lihat ya bagian mesin. Bagian mesinnya ini seperti ini modelnya. Ini mesin yang 125 cc dan sudah SMJ ya, terus dengan fitur Blue Core, dimana Yamaha mengklaim bahwa fitur Blue Core ini bisa 50% menghemat BBM. Tapi nyatanya penggunaan lapangannya sama saja sih.
standar untuk kelas 125 cc. Kemudian lem belakang yang ada di sini itu masih tromol, dan ini wajar ya untuk di kelasnya, wajar. Dan ini untuk tempat penyetelan klepnya, anunya ini tensionernya kelihatan ya di sini, bisa dilihat ya. Ini penyetelannya di sini ya, itu dia. Dan ini untuk desain sampingnya. Jadi menurut saya sih ini motor keren ya. Untuk bentuknya itu sudah proporsional menurut saya. Untuk segi ukuran itu untuk kelas 125 cc ini sudah keren lah. Hanya desain belakangnya yang kurang, kalau menurut saya kurang nyambung ya dengan desain depan, karena desain depan itu agak kayak membulat begitu, sementara desain belakang ini agak tajam-tajam dia. Nah, untuk terakhir yang rekomendasi untuk dipakai mudik tentu saja tidak lain adalah bagasinya, dimana bagasinya itu ukurannya sama ya dengan kelas NMAX 25 liter. Ini di sini muat banyak barang. Helm juga yang half face itu bisa masuk, yang full face juga mungkin, yang ukuran kecil yang full face juga kayaknya bisa masuk, karena tonjolan di sini tuh coakan di sini tuh lebar ya. Tunggu ya. Ini coakannya itu lebar di sini, jadi helm bisa masuk. Apalagi ini masih ada toolkitnya ya, udah lumayan lah. Kalau motor sekarang, kemarin NMAX Turbo saya itu sudah tidak ada toolkitnya. Ini lumayan sih dikasih obeng buat pegang-pegang obeng di jalan. Nah, kemudian di sini sudah dilapisi karet. Tujuannya apa? Supaya kalau ada air atau saat cuci motor itu bagasinya tidak basah. Jadi lumayan ya, lumayan besar bagasinya. Dan ini bagasinya bisa dibuka seperti ini ya, bisa buka lebar. Kalau NMAX kan dia tertahan seperti ini ya, dia hanya setengah seperti ini. Kalau ini lebih besar dia. Jadi sekian ya, dia menurut saya motor yang bisa digunakan untuk, atau bisa jadi rekomendasi buat mudik lebaran. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.